Hari baik. Banyak orang, banyak gereja dalam liturginya tidak begitu jelas dengan pengakuan dosa. Pengakuan dosa dalam liturgi adalah pengakuan dosa komunal, pengakuan dosa institusional. Itulah sebabnya ada yang disebut pengakuan dosa liturgi, bukan pengakuan dosa pribadi. Kalau mengaku dosa pribadi bisa saudara lakukan di ruang privat, di kamar sendiri, di keluarga, dan sebagainya. Atau di hadapan pendeta, atau gembala jemaat, atau hamba Tuhan, atau seseorang yang saudara percayai. Itu yang disebut pengakuan dosa pribadi. Sedangkan dalam ibadah, ada pengakuan dosa komunal, pengakuan dosa liturgi, pengakuan dosa institusional. Sehingga seharusnya secara fundamental dia berbeda, secara hakikat dia berbeda. Apa isi pengakuan dosa liturgi? Isi pengakuan dosa liturgi adalah pengakuan dosa yang gereja secara institusional atau komunal lakukan atau tidak lakukan. Dua-duanya sama. Dari mana mengambil dosa itu? Isi pengakuan dosa itu. Biasanya yang paling baik rumusannya adalah mengambil dari tema hari ini. Tema hari ini berangkat dari pembacaan Alkitab hari ini. Pembacaan Alkitabnya tentang apa? Tentang pengutusan. Maka akuilah bahwa gereja tidak menjalankan pengutusan. Pengakuan pembacaan Alkitabnya tentang apa? Tentang percaya kepada Tuhan. Maka isi pengakuan dosa adalah tidak percaya kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Sehingga pengakuan dosa itu beragam. Karena dosa setiap konteks, setiap waktu, setiap tempat, setiap perkara itu selalu berbeda. Pengakuan dosanya bervariasi. Dan tidak selalu dalam pengakuan dosa memberikan tempat untuk pribadi. Tadi saya katakan pengakuan dosa personal, pribadi dapat dilakukan di hadapan atau di ruang privat. Sekarang dalam liturgi pengakuan dosa komunal. Jadi jangan terlalu sering pengakuan dosa dipimpin oleh seseorang lalu mengatakan saya berikan kesempatan kepada saudara-saudara untuk mengaku dosa secara pribadi. Untuk apa? Mengaku dosa pribadi toh tidak ada artinya di dalam ruang publik seperti gereja. Semua orang berhening mengaku dosa dan sebagainya. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang merasa cocok dengan hal itu. Ada yang kekurangan waktu, ada yang kelebihan waktu. Ada juga yang merasa waktunya tersia-sia dengan berdiam diri. Jadi pemimpin liturgi, penyelenggara ibadah harus menyiapkan itu. Mengambil dari bacaan-bacaan hari ini, buat rumusan. Lalu pengakuan dosa selalu bersambung dengan berita anugerah. Boleh sekali-sekali pengakuan dosa sebelum berita anugerah diselingi dengan nyanyian pengakuan dosa. Tetapi tidak perlu terlalu sering, tidak perlu selalu begitu. Bisa, begitu orang mengaku dosa, begitu juga anugerah Allah disampaikan. Jadi begitu pengaku dosa, doa pengakuan dosa selesai, amin. Maka pemimpin ibadah langsung menyampaikan, demi kemurahan Allah dan dengan memandang pengorbanan putra-Mu Yesus Kristus atau putra Allah Yesus Kristus, kita mendengarkan berita pengampunan dosa atau berita anugerah dari Tuhan. Langsung segera ada berita anugerah. Seperti disampaikan oleh bapak-bapak gereja, berita anugerah disampaikan ketika umat mengaku dosa. Jadi itulah hakikat dan kesatuan pengakuan dosa dan berita anugerah. Pengakuan dosa secara komunal, berita anugerah secara komunal. Pengakuan dosa secara konkret, jelas, beragam dari tiap waktu, tiap minggu berbeda. Tapi anugerah Allah satu, yaitu keselamatan, pengampunan di dalam Yesus Kristus. Jadi berita anugerah tidak perlu terlalu banyak ragamnya. Yang penting intinya adalah Allah menganugerahkan, memberitakan pengampunan dosa, keselamatan bagi umat yang telah mengaku dosa
dengan tulus dan ikhlas. Hari baik.